Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hama Mananda dari jurusan Teknik Pertanian Unan dan dengan Pak Edi. Di sini saya mau membahas sedikit mengenai hidroponik. Jadi untuk hidroponik itu sendiri, dengan Bapak menggunakan pengairan dengan sistem apa aja? Kalau hidroponik itu banyak cara ya, banyak sistem. Jadi tergantung minat kita yang mana, efektif yang mana gitu. Jadi di sini hidroponik semua kita lakukan. Pertama sistem DFT, ya. Sistem teknik artinya air itu tergenang. Ya. Jadi ketika mati listrik pun kalau DFT itu posisi tanaman aman karena dia kan masih ada air yang bergenang. Kemudian juga kita bisa juga pakai sistem NFT dan film teknik, artinya tipis. Jadi air itu mengalir deras, mengalir ke karena dia sistemnya menurun NFT itu. Jadi ketika mati listrik, air yang di dalam paralon itu biasanya langsung habis, namanya NFT. Jadi keunggulan maupun kerugiannya itu masing-masing ada. Kemudian sistem rakit apung juga kita lakukan. Rakit apung juga ya. Jadi sistem namanya Venturi ya. Jadi dia nggak pakai pipa paralon, hanya seperti bak aja, kita kasih mesin, kita kasih oksigen, dia hidup. Jadi kalau saya berpendapat semua bagus. Namun untuk saat ini saya menggunakan sistem Venturi karena kita tinggal pun air masih ada di situ. Nggak harus kita cek nutrisi, nggak harus kita cek air, ya itu karena bisa bertahan sampai bulanan lah, ya. 1 bulan tuh bisa kita tinggal pun bisa. Jadi tumbuhnya lebih cepat, kita mudah, ya. Tapi semua tergantung efektifnya mana, tergantung situasi lah. Kalau di Pekanbaru sendiri kan untuk cuaca kan lumayan panas kan. Itu lebih cocok penggunaan dengan kondisi di Pekanbaru, lebih cocok menggunakan sistem apa biasanya? Semua bisa sama sih, kalau sistem sama, nggak tergantung cuaca ya. Jadi kalau cuaca kan bisa kita akali, pertama dengan paralel atau plastik UV, sehingga cahaya materi bisa kita redam. Nah, tapi tergantung juga kita nanamnya di mana. Misalkan di atas atap ya tentu kita butuh naungan karena kan panasnya lebih kuat. Tapi kalau di bawah-bawah, misalkan di bawah bangunan, pinggir bangunan atau bawah pohon kan lebih rindang tuh. Jadi kita kan nggak harus cahaya kan nggak perlu terlalu ekstrim sampai ke tanaman. Nah, seperti itu. Untuk kan Bapak menggunakan sistem Venturi, ya. Berarti mesin-mesin yang digunakan tuh oksigen ya, pengukur oksigen. Terus untuk pengukurannya tuh dilakukan secara manual atau bagaimana? Jadi kita pertama kali ngisi air dalam bak ini, mulai kita kasih nutrisi ini kan, kita ukur langsung sama TDS pH-nya berapa, ppm-nya berapa. Nah, setelah itu baru kita pasang mesin sih tergantung besar kecilnya itu ya bak itu ya. Kalau dia terlalu besar ya kita bisa kasih 2 mesin, tapi kalau hanya kecil 1 kali 3 meter misalkan, itu cukup 1 mesin sama 1 aerator ya, aerator itu udah cukup. Jadi tumbuhnya tuh bagus. Dengan hasil Venturi itu lebih bagus atau bagaimana hasil produksinya dari sistem-sistem lain? Sebenarnya sama sih, semua bagus. Cuman keunggulan dari sistem rakit apung Venturi ini, kita itu nggak harus di situ pagi kita cek atau sore kita cek. Kita paling pagi sama sore saja. Dan itu bukan ngecek air. Kalau air udah banyak kan itu ya aman posisinya. Paling kita hidupkan mesin sama matikan mesin, sama cek tanaman kalau ada hama
Tapi kalau kita di sistem NFT, DFT itu kan kita harus lihat tandon. Ya. Tandonnya kita buka berkurang Ada, atau tidak, ya. Jadi kemudian kita lihat air yang di dalam pipa itu atau ada yang ngalir atau tidak, banyak yang harus kita siapkan. Terus kalau kita pergi, kita was-was kalau pulangnya terlambat, nanti airnya siapa yang matikan atau apa, bisa habis. Nah, seperti itu. Terakhir Pak, untuk hasil produksinya sendiri dari Bapak sendiri biasanya dikonsumsi sendiri atau dijual? Kemarin waktu tahun 2016 saya ada sekitar 3.000 tanaman ya. Kita untuk makan sendiri kan lebih-lebih itu kita jual. Kita jual ke minimarket, waktu itu kan masih belum terlalu banyak. Jadi potensinya luar biasa. Jadi ketika saya ngasih ke minimarket, satu minimarket aja, kita ngasih 10 sayur itu laku 8, sisa 2, besok kita tambahin lagi seperti itu. Tapi sekarang ini kan banyak ya, sudah banyak, persaingan luar biasa. Kita harus cari pasar yang potensi ya. Akhirnya saya sekarang hidroponik itu hanya untuk pribadi sama memberi ke teman-teman. Jadi kita menerapkan sistem mandiri pangan tapi dari sayuran hidroponik. Berarti Bapak lebih fokus di alat dan bahan? Ya, saat ini saya menyediakan alat-alat dan bahan sekalian pelatihan. Kalau ada yang komunitas masyarakat maupun kampus maupun sekolah kadang mengundang kita untuk memberikan materi pelatihan. Baik, terima kasih Pak untuk wawancara singkatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.